Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kabar yang sedikit kurang mengenakkan hati ya sepertinya. Karena beberapa waktu terakhir pada hari Rabu kita menerima surat dan membaca sebuah tulisan ya di website atau mungkin di Google tentang bahwasannya debt collector dari Kredit Pintar dan Sopintar yang ada di Shopee sudah melakukan penagihan langsung ke rumah debitur yang dianggap gagal bayar untuk menagih hutang-hutang ya. Dan ini merupakan sebuah kabar yang sangat kurang menarik menurut saya, karena mungkin beberapa teman-teman kita yang mungkin saat ini masih dalam kesusahan masa-masa finansial, mungkin punya tagihan di aplikasi Sopintar atau mungkin Kredit Pintar, ya cukup gelisah ya. Karena apa, betul nggak, banyaknya pertanyaan yang masuk ke kita tentang debt collector yang masuk dan datang menjemput melakukan penagihan. Ini untuk di Kredit Pintar, dan kita pengen baca dulu tulisan dari Ibu Evi katanya ini ya. Jadi dia melakukan permohonan penghapusan denda kepada Kredit Pintar atau Sopintar pada tanggal 27 Oktober 2020. Di sini keterangannya, sebelumnya saya pengguna aplikasi Sopintar yang sekarang berubah menjadi Atom. Cicilan pokok saya setiap bulan di aplikasi ini jumlahnya Rp948.125, yang mana Rp359.177 adalah tagihan pembelian barang dan Rp588.948 adalah tagihan pinjaman tunai yang bekerja sama dengan Kredit Pintar. Pembayarannya selalu lancar ya. Namun pada cicilan terakhir, ibu itu harus menunggak karena ada pemotongan gaji akibat COVID-19 ya. Dan hampir semua kita merasakan efek dari pandemi virus corona saat ini. Atas tunggakan tersebut datang kolektor yang menagih ke rumah saya, dan akhirnya saya diminta melunasi tagihan tersebut dengan cara dicicil. Berarti sudah bisa dipastikan debt kolektornya datang ke rumah. Dan kita pengen tahu posisi rumah ibu ini di mana ya, yang didatangin sama debt collector tersebut. Setelah dicicil 3 kali, bulan ini saya sudah melunasi tagihan pokok saya. Hanya nominal dendanya yang masih muncul di aplikasi. Untuk itu melalui surat ini saya minta kepada pihak Kredit Pintar atau Sopintar agar denda tersebut dapat dihapus, karena denda ini masih menjadi beban buat saya dan sangat berat jika harus melunasi denda yang tiap hari terus bertambah, apalagi saya masih punya banyak hutang di aplikasi yang lain. Saya sangat berharap permintaan ini dapat dipertimbangkan, mengingat kondisi keuangan yang sedang sulit bagi banyak orang termasuk saya. Jadi ini tagihan ibu itu ya. Dan dia jatuh temponya itu sudah 114 hari dan sudah dikenai jumlah tagihannya itu sebesar 526.000. Dan ini juga sudah telat 126 hari, jumlah tagihannya, denda jatuh temponya itu 564.000. Lumayan banyak ya. Sebelumnya saya sudah menghubungi kolektornya yang datang ke rumah itu via WhatsApp, juga menghubungi Kredit Pintar dan Sopintar via email, namun tidak ada kejelasan. Pertama-tama saya email ke customer service Kredit Pintar, namun saya diminta mengirimkan email ke Sopintar atau Atom. Padahal saya cek di aplikasi, denda yang masih muncul ada pada icon tagihan Kredit Pintar, sedangkan tagihan Atom tidak ada. Wow ya. Kolektor yang datang ke rumah saya juga membawa surat tugas penagihan dari Kredit Pintar. Wayo, hati-hati nih yang punya tagihan di aplikasi Kredit Pintar, debt kolektornya datang nih. Jadi kita pengen cross check dulu, ini posisi rumah ibu ini di mana sebenarnya ya. Kemudian saya email ke CS Sopintar dan saya diminta menghubungi kolektornya. Informasi dari kolektor penghapusan denda sudah diajukan, tapi sampai sekarang tidak ada kabar lagi. Di sini tagihan saya tidak terlalu besar, tapi kolektor sampai 3 kali datang ke rumah saya. Bagaimanapun hal itu sangat mengganggu kenyamanan keluarga saya ya, sudah pasti ya. Karena yang menemui kolektor adalah orang tua saya, bukan saya langsung. Ya jelas orang tua jadi gelisah ya, resah ya, ada apa yang terjadi dengan anaknya gitu ya. Apa memang Kredit Pintar menugaskan kolektor untuk datang berkali-kali, atau kolektornya yang sengaja datang seenaknya supaya saya takut dan segera membayar?
Saya harap pihak Kredit Pintar dapat memberikan kebijakan terkait masalah denda di masa pandemi ini. Saya sudah sangat berusaha untuk melunasi tagihan pokoknya dan saya akan sangat terbantu jika dendanya dapat dihapuskan. Benar. Saya belum bisa tenang, saya khawatir kolektor akan datang lagi untuk menagih dendanya. Semoga surat ini mendapat tanggapan yang positif dan solusi yang saya harapkan bisa diterima oleh Kredit Pintar. Jadi ini Ibu Evi Yunita yang tinggal di Jakarta Barat. Jadi kita udah pernah ngejelasin ya buat kawan-kawan yang punya tagihan hampir di semua aplikasi pinjaman uang online. Kalau yang masih berdomisili di Jakarta itu kita nggak jamin. Bisa saja sewaktu-waktu mereka datang ke rumah untuk melakukan penagihan. Jadi bagaimana Mas dengan daerah-daerah yang lain? Gimana Bang kalau dengan daerah lain? Kalau untuk di daerah lain kita belum dapat ada laporan ya. Apalagi yang mungkin yang masih jauh-jauh dan hutang kita itu juga nggak seberapa. Hanya saja aku pengen pesenin ke kalian semua ya. Pengen saranin ya kalau memang sudah ada rezeki ya silahkan langsung saja dibayar ya. Yang sudah OJK, yang masih ilegal itu memang pemerintah juga bilang nggak usah dibayar, katanya pinjam uang aja sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjaman uang online ilegal. Jadi kalau untuk di Kredit Pintar dan Sopintar ini memang mereka sudah terdaftar di OJK dan AFPI dan ya mereka juga memang sudah ikutlah semua prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Jadi memang ya kita sih gimana ya. Dan terus di sini tadi ada tanggapan sih langsung dibalas, ini dia. Atom ngebalas ya sama Ibu Evi ya. Kepada yang terhormat, kita baca dulu ini, dibalas ya, direspon sama pihak Atomnya. Kepada yang terhormat Ibu Evi Yunita Eka Putri, menanggapi surat Ibu Evi melalui website www.mediakonsumen.com pada tanggal 27 Oktober 2020 berjudul Permohonan Penghapusan Denda kepada Kredit Pintar atau Sopintar. Sebelumnya tim kami telah mencoba menghubungi Ibu Evi ke nomor yang terdaftar pada 28 Oktober 2020 pukul 9 pagi, namun tidak mendapatkan respon. Saat ini dapat kami sampaikan untuk email pertama yang Ibu Evi kirimkan dengan nomor tiket 354574. Hal tersebut telah kami respon untuk meminta bukti chat dengan tim penagihan terkait dengan adanya kesempatan dan kesepakatan keringanan pembayaran dengan pencicilan. Namun Ibu Evi tidak dapat memberikan hal tersebut. Namun Ibu Evi tidak perlu khawatir, saat ini kami akan membantu Ibu Evi untuk melakukan pengajuan kembali kepada tim terkait dan dalam prioritas kami. Bagus ya berarti ya Atom ya. Kami mohon Ibu Evi dapat memastikan nomor ponsel yang terdaftar dapat dihubungi untuk mempermudah tim kami melakukan follow up terlebih lanjut. Pengajuan keringanan dapat dilakukan melalui tim customer service maupun tim penagih dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Besar harapan kami untuk permasalahan yang dialami Ibu Evi dapat segera terselesaikan dengan baik. Jadi bisa ya, pengajuan keringanan dapat dilakukan melalui tim customer service maupun tim penagih dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Kami mengucapkan terima kasih atas informasi serta kepercayaan Ibu Evi untuk senantiasa tetap menggunakan produk Atom. Apabila ada informasi yang ingin ditanyakan kembali, dengan senang hati kami siap membantu. Silakan menghubungi kami melalui email. Itu ada emailnya, hotline-nya juga ada, Facebook, Instagram, Twitter ada. Lengkap semua, hormat kami. Customer Service Atom Indonesia. Jadi itu merupakan permasalahannya ya. Bu Evi ini sedang bukan gagal bayar sih, soalnya dia juga sudah bayar pokoknya. Hanya saja dia meminta keringanan biaya denda keterlambatan. Tadi udah kita lihat sama-sama sampai dengan 500 ribuan lebih ya. Jadi kalau dikalikan 2 udah hampir 1 juta. Dimana lagi masa-masa pandemi saat-saat seperti ini ya hampir semua orang merasakan kesusahan. Jadi buat teman-teman yang masih gagal bayar di daerah Jakarta, sepertinya ini bukan berita baik ya. Ini berita buruk untuk teman-teman yang mungkin terancam gagal bayar di Jakarta. Jadi mungkin itu dulu ya yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua informasi-informasi terbaru seputar pinjaman uang online Indonesia di channel kita secara gratis. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.